Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Ica Asifa, Kementerian Agama Kota Surabaya yang pastinya masih sebagai penyuluh agama Islam fungsional yang saat ini lagi bertugas di KUA Kecamatan Tabaksari. Dan kini kita akan bahas banyak tentang bagaimana sih sebetulnya peta moderasi beragama di Kota Surabaya, dan saat ini kita ingin memetakan bagaimana sih kondisi moderasi yang ada di Tabaksari. Dan kali ini sudah hadir narasumber bersama saya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tabaksari. Beliau adalah Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan berbincang-bincang banyak tentang bagaimana toleransi, komitmen kebangsaan, ataupun penerimaan masyarakat tentang tradisi dan budaya lokal. Nah, ini yang pertama Ustadz yang ingin kami coba tanyakan kepada panjenengan. Kira-kira bagaimanakah Ustadz Zainal menjelaskan hubungan antara agama dan negara kepada masyarakat di lingkungannya Ustadz Zainal? Monggo disilakan. Kami sebagai kenal dulu, kami MUI Kecamatan Tabaksari menyikapi tentang masalah moderasi beragama di lingkungan terdekat kami. Alhamdulillah tidak ada suatu permasalahan yang serius. Kalau dulu memang pernah ada masalah kecil-kecil, tapi itu sudah bisa kita atasi bersama. Begitu ya. Iya. Baik, kira-kira Ustadz, bagaimanakah caranya Ustadz Zainal menyikapi kelompok-kelompok yang menolak tentang ideologi Pancasila atau yang menentang NKRI atas nama agama ini pastinya Ustadz Pripun? Ya, kami memang sering berhadapan dengan mereka, bahkan mereka memang sedikit memaksa-maksa kepada para tokoh ormas ya, untuk masuk ke ranah struktural mereka. Ya. Tetapi karena kami sudah tahu sebelumnya, kami sudah prepare sebelumnya, ini pasti ada semacam ada indikasi ke sana begitu ya. penggiringan opini dan sebagainya. Iya. Dengan pembenaran-pembenaran yang menurut mereka sendiri benar. Tapi kami kan sudah mempunyai dasar masing-masing. Mereka dengan modus ingin kebersamaan di dalam bagaimana menegakkan syariat Islam. Begitu ya. Iya. Jadi saya jawab, dengan dasar apa kamu ingin menyatukan syariat Islam dengan berbagai macam bentuk ormas organisasi yang ada di Indonesia? Karena semuanya mempunyai dalil masing-masing dan merasa benar masing-masing. Jadi Anda tidak boleh memaksakan diri merasa paling benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Sehingga nantinya akan ada garis benang merah begitu ya. Baik Ustadz, dari sisi Majelis Ulama Indonesia melihat toleransi, apakah pernah terjadi konflik yang tadi sudah terjawab ya? Kemudian bagaimana kira-kira Ustadz Zainal untuk bisa mendorong masyarakat agar lebih terbuka dan menerima tentang perbedaan keyakinan dan praktek keagamaan Ustadz? Ya, itu karena sudah menjadi tugas kita kami para orang-orang yang berkhidmat di dalam MUI, bertanggung jawab menjelaskan kepada umat bahwa yang membuat perbedaan ini adalah memang Allah sendiri, bukan kita bikin perbedaan. Tapi Allah lah yang memang menciptakan kita makhluk yang sama tetapi dalam pemikiran yang berbeda. Kepala boleh sama, rambut boleh hitam, tapi dalam isi kepala atau keimanan itu pasti berbeda-beda. Dan Allah menciptakan manusia memang dengan berbeda-beda. Begitu ya. Tinggal bagaimana caranya kita bisa mengambil kebenaran yang ada di dalam sebuah perbedaan itu. Tidak memperbesar perbedaan, tetapi bagaimana caranya kita bisa berada dalam jalan kebenaran sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Pastinya demikian. Baik, Ustadz, ini bicara tentang media sosial. Nah, media sosial itu kan mempengaruhi penyebaran paham kekerasan ya. Nah, kira-kira apa sih yang dapat dilaksanakan oleh Ustadz Zainal sebagai tokoh agama untuk bisa menangkal narasi ekstremisme di media digital? Ya, terima kasih Bu Ijak. Saya juga sedikit mengikuti perkembangan di media sosial, dan saya bahkan juga langsung terjun menjawab persoalan mereka. Bahkan juga terjadi tidak sedikit juga kami juga terjadi ya konflik di media sosial. Tapi bagaimana juga kami harus menjelaskan kepada mereka, memberikan sedikit edukasi
bahwa perbedaan itu memang sebuah keniscayaan. Ya. Dan Allah sendiri yang telah menyatakan ikhtilaf itu pasti memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita menyikapi ikhtilaf itu? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-ikhtilafu umati rahmatun. Perbedaan pendapat dalam tengah-tengah umat itu adalah sebuah rahmat. Betul. Bukan sebuah laknat. Betul. Tetapi banyak pada mereka perbedaan ini dijadikan ajang untuk permusuhan. Ya. Ini yang sebetulnya kurang tepat begitu ya. Ya. Tepat. Ketika kita bicara tentang tradisi dan budaya lokal ya, ini bagaimana menurut panjenengan hubungan antara budaya lokal dan ajaran agama di kehidupan masyarakat? Memang kalau kita hidup di masyarakat tidak mungkin kita tidak punya persoalan dengan masalah tradisi. Ya. Dan tradisi-tradisi yang namanya dengan kearifan lokal itu sebuah keniscayaan memang sudah ada. Tapi bagaimana kita menyikapi tradisi yang ada itu bukan berarti kita harus menghanguskan dengan cara seperti kita berperang. Yeah. Bagaimana kita pernah melihat sejarah bangsa Indonesia pada zaman dulu, para wali itu menghilangkan tradisi, diselip-selipkan pada acara-acara ritual. Yeah. Contohnya dulu ada sebuah kematian yang dilakukan oleh keluarga masing-masing yang kena musibah itu dengan mengadakan semacam minuman khamar atau ada ritual-ritual yang lebih ekstrim dari itu. Tetapi para wali sama kita memasukkan itu diganti dengan doa-doa, dengan ritual, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir-zikir bersama. Itu bukan bid'ah. Pada saat itu memang tidak ada jalan lain untuk memasukkan nilai-nilai keislaman kecuali dengan memasukkan sedikit demi sedikit tradisi mereka dimasuki dengan ajaran tauhid. Ya, karena berproses ya Ustaz. Berproses. Tidak ujuk-ujuk mereka harus kita larang. Bisa kaget itu nanti ya. Nanti Islam nggak bisa menjadi berkembang di Indonesia, malah kita yang dimusuhi. Ya, kurang luwes artinya demikian. Artinya Islam harus disebarkan dengan rahmatan lil alamin. Itu betul. Pasti itu. Betul. Karena Allah sendiri sudah memberikan pelajaran seperti itu bahwa memasukkan tauhid itu harus rahmatan lil alamin. Betul. Baik, bicara tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Ini harapan Ustadz Zainal Arifin terhadap pemerintah dan dalam rangka mendukung upaya moderasi beragama di masyarakat seperti apa? Nah, kira-kira ketika panjenengan punya pesan-pesan moral kepada masyarakat tentang moderasi beragama, apa yang Ustadz Zainal ingin sampaikan? Sesuai dengan tugas dan kemampuan kami bahwa di MUI itu kita tidak mengadakan rumusan-rumusan sendiri, tapi kita hanya menjalankan instruksi atau mengimplementasikan daripada MUI pusat. Yeah. Kami tinggal menerima instruksi untuk menyampaikan kepada umat, mengedukasi kepada umat bahwa tradisi-tradisi yang ada itu yang sekiranya memang betul-betul diharamkan, dan itu kita sesuaikan dengan undang-undang negara. Betul. Kalau memang undang-undang negara itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu tekan kepada pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai untuk menegakkan kebenaran. Yang salah harus ditegakkan, harus dihukum. Misalnya perjudian dan sebagainya, itu jelas melanggar agama dan tata negara. Maka pemerintah tidak ada alasan lagi untuk toleransi. Moderasi itu seperti apa? Moderasi itu kalau misalnya kita beribadah seperti orang Islam, ada adzan, suara tidak boleh keras-keras, pengeras suara. Terus Al-Quran tidak boleh melebihi batas waktu. Itu moderasi. Tapi kalau memang sudah
jelas-jelas ini perbuatan dosa baik dipandang secara sosial kemasyarakatan, dalam pandangan agama dan hak negara, yaitu pemerintah tidak usah sungkan-sungkan untuk menindak mereka. Karena memang aturannya sudah jelas ya. Karena ini pasti ada sinergi. Kita sebagai MUI, sinerginya ke sana. Tidak pada yang lain. Ya, tidak memiliki keputusan sendiri, tetapi merujuk kepada MUI pusat yang pastinya mendukung apa yang pola pemerintah ya. Sudah lengkap. Betul. Sudah rumuskan ada pasal-pasalnya seperti ini. Tinggal pemerintah bagaimana untuk menerjemahkan daripada keputusan MUI pusat itu ke bawah. Kami hanya menerima institusi itu. Itu sudah lebih-lebih. Sudah kira tidak kurang-kurang persoalan yang dihadapi dan diselesaikan baik. Tapi karena kita memang masyarakat tidak semudah kita memberi tangan. Betul. Jadi kadang-kadang pihak aparat sendiri juga, pemerintah sendiri juga kesulitan. Harus dipola. Makanya kita harus dipola dengan proses yang betul-betul bisa diterima. Kita selalu merubah strategi dakwah ini. Bagaimana makanya pemerintah jangan belit-belit ya untuk memberi MUI ini. Karena kita juga tidak hanya ngomong saja. Kalau misalnya kita bicara kemiskinan, kalau ulama tidak punya uang, apa yang buat menenteramkan hati umat? Misalnya zakat, kebenaran. Kalau MUI para ulama kita kan tidak semuanya kaya. Betul. Dan itu harus ditunjang pemerintah dengan dana dari pemerintah. Terus terang saja masih kurang cukup untuk mengcover untuk mengcover persoalan yang ada. Luar biasa. Baik. Keren. Ini adalah satu bincang pesan-pesan moral yang semoga saja ini juga akan terdengar di instansi terkait tentang bagaimana sih Majelis Ulama Indonesia untuk bisa mengcover segala kebutuhan, bukan hanya segala kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan apapun itu, tetapi yang penting itu adalah saling mendukung, ada support system yang itu bisa dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Baik, Ustadz Zainal, terima kasih atas kebersamaannya dan pemirsa jangan kemana-mana, akan ada banyak sekali diskusi tentang peta moderasi beragama yang ada di Kecamatan Tambak Sari, masih bersama saya Ica Asifah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tambak Sari. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.